Selamat Sabat. Selamat datang di Sekolah Sahabat Anak Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Makarion. Like a smile and a storm, smile and a storm, smile and a storm. With Christ in my face, like a smile and a storm, as we are sailing home. Selamat Sabat. Selamat Sabat anak-anak yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Pasti semuanya? Sehat. Ya, semua pasti sehat-sehat. Pada Sabat hari ini kita akan memulai sekolah Sabat. Tapi sebelum kita mulai sekolah Sabat, Anti mau tanya dulu, anak-anak yang ada di rumah sering baca Alkitab nggak? Siapa baca Alkitab nggak? Baca. Iya, harus sering baca Alkitab ya. Dan juga nggak boleh lupa apa? Berdoa. Berdoa. Oke, kita mau menyanyikan satu buah lagu, yaitu Read Your Bible, Pray Every Day. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Read your Bible, Pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, 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 and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Ya, itu tadi lagu pujian kita yang berjudul Read Your Bible Every Day. Jangan lupa read your Bible, habis itu berdoa. Ingatkan setiap hari. Iya, betul. Harus ingat setiap hari supaya read Bible dan juga pray. Oke, sekarang kita akan memulai sekolah Sabat. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Doa buka akan dipimpin oleh Elisheba. Sekarang kita ambil sikap doa yang baik ya anak-anak. Yuk, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kita mau mulai sekolah Sabat. Sertai kami, siapkan hati dan pikiran kami agar bisa mendengarkan sekolah Sabat yang baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, sekarang selamat beribadah anak-anak. Berita Mission akan dibawakan oleh Anti Theodora. Selamat Sabat adik-adik. Kita akan mendengarkan berita Mission di Sabat keempat di tahun 2021. Cerita ini dari Ukraina. Judul Kartu Memori yang Hilang. Cerita ini tentang seorang anak perempuan berusia 11 tahun bernama Yaroslava. Apakah adik-adik memiliki sebuah barang yang adik-adik sangat sayangi dan adik-adik bawa-bawa kemana-mana? Nah, Yaroslava ini punya sebuah barang seperti itu adik-adik. Namanya kartu memori. Dia simpan kartu memori ini di sebuah gantungan kunci yang berwarna abu-abu dan biru. Di gantungan kunci ini ada sebuah bentuk hati dan ada tulisan Yesus mengasihimu. Dia sangat menyayangi barang ini. Pada suatu musim panas, dia akan bernyanyi di sebuah acara gereja karena dia suka bernyanyi adik-adik. Nah, kemudian dia simpan lagu di mana dia akan bernyanyi di dalam kartu memori ini. Kemudian ketika dia mau bernyanyi, dia mencari di mana ya kartu memori yang saya biasa bawa kemana-mana. Dia cari di dompet, tidak ada. Dia cari di kamarnya adiknya, tidak ada juga. Kemudian dia berdoa adik-adik, Tuhan, aku sedang mencari kartu memoriku. Tuhan tahu aku sangat memerlukannya. Setelah dia berdoa, dia berusaha mencari lagi adik-adik. Tapi tidak ketemu juga. Padahal saat dimana dia harus pergi untuk acara gerejanya, yaitu Camp Day, itu sudah tiba waktunya.
Kemudian dia pergi ke ibunya adik-adik untuk bilang bahwa kartu memori saya ternyata saya cari-cari untuk saya bernyanyi dan musiknya ada di situ, tidak ada ibu. Kemudian ibunya berpikir bagaimana ya caranya. Akhirnya ibunya mendownload musiknya lagi dari komputer Yaroslava. Nah, pada saat itu akhirnya setelah Camp Day berjalan dengan lancar dan Yaroslava bisa bernyanyi di Camp Day itu, dia pulang ke rumah. Dia kembali berpikir di mana kartu memorinya. Kemudian sudah malam pada saat itu, jadi dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Aku bisa bermain bersama teman-temanku. Tapi aku tidak lupa memikirkan kartu memoriku yang hilang. Tuhan, tolong bantu aku untuk mencari kartu memori ini. Amin. Nah, keesokan harinya, dia coba lagi dicari di rak buku, di tasnya, di tempat-tempat yang biasa dia pergi. Dia terus mencari kartu memori yang hilang itu. Dan dia tidak pernah luput mencarinya dari hari ke hari, kemudian berganti bulan, kemudian sampai 1 tahun, adik-adik. Dan dia tetap tidak mau membeli kartu memori yang baru. Karena Yaroslava berpikir bahwa ketika Tuhan peduli pada burung pipit, dia akan peduli juga padaku dan akan menemukan kartu memori ini. Dia terus berusaha mencarinya sampai pada satu saat dia melihat rak buku yang ada di ujung rumahnya. Dia mencari buku di situ karena dia mau membaca, adik-adik. Kemudian dia melihat ada suatu benda yang berwarna putih, abu-abu, dan biru. Nah, kemudian ketika diambil, ternyata itu adalah kartu memorinya. Betapa senangnya dia akhirnya, karena dia sudah menanti 1 tahun dan tidak menggantikan kartu memori itu dengan kartu yang baru, tapi dia akhirnya berhasil menemukannya. Adik-adik, hal pertama yang dia lakukan ketika dia menemukan kartu ini adalah berdoa, adik-adik. Dia bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Kau telah mengembalikan kartu memoriku. Nah, kemudian dia berlari ke ibunya. Dia bilang, Ibu, hari ini aku sangat senang karena aku sudah menemukan kartu memoriku. Nah, itu kemudian ibunya juga turut memeluknya dan berbahagia bersamanya, adik-adik. Kemudian setelah dia sendiri, dia kembali lagi berdoa pada Tuhan Yesus. Dia bilang apa, adik-adik? Tuhan adalah sahabatku, Tuhan selalu mendengar doa kita, dan dia akan menjawab cepat atau lambat. Nah, dari pelajaran sahabat ini, kita melihat bahwa kalau adik-adik punya sesuatu yang adik-adik sedang risaukan atau pikirkan, orang pertama yang harus adik-adik pergi yaitu kepada Tuhan Yesus. Karena dia akan menjawab doa dan kesukaran adik-adik. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan berita mission ini, dan persembahan akan diberikan untuk membangun sekolah di Ukraina. Terima kasih adik-adik, sampai berjumpa. Dah. Di kelas beginner dan kinder ada Aunty Gavriela yang akan membawakan ceritanya. Halo adik-adik semua, ketemu lagi di hari Sabat ini di acara Sekolah Sabat Anak-anak. Hari ini dengan Aunty Gavril. Aunty Gavril hari ini mau bercerita tentang seorang sahabat bagi semua orang. Nah, adik-adik di sini ada yang punya sahabat nggak? Ada ya, pasti ada ya. Sahabat itu apa sih? Sahabat itu adalah seorang teman yang paling dekat dengan adik-adik, yang paling sayang dengan adik-adik, dan juga yang paling baik. Sahabat selalu ada ketika kita senang ataupun ketika kita susah. Nah, saat ini kita akan belajar tentang seorang yang menjadi sahabat buat semua orang. Siapakah dia? Ada yang bisa tebak nggak? Dia adalah Yesus.
Yesus adalah sahabat buat semua orang. Ayat inti pelajaran kita pada sahabat ini terdapat dalam Efesus 4 ayat 32. Nanti bacain ya. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Nah, kita mulai ya ceritanya. Ceritanya dulu Yesus di dalam bangsanya, yaitu bangsa Yahudi, biasanya tiap-tiap keluarga selalu memiliki paling tidak satu ekor binatang peliharaan. Yaitu, ada yang tahu nggak apa? Yaitu adalah keledai. Keledai adalah binatang yang sangat kuat untuk mengangkat barang. Keledai itu mirip seperti kuda, tapi dia lebih kecil. Nah, dulu kalau misalnya keluarga Yesus sedang mau bepergian yang jauh, maka Yesus akan membantu ayahnya. Ayahnya adalah Bapak Yusuf. Yesus selalu membantu Bapak Yusuf untuk mengepak barang-barang, dan kemudian dia angkat barang-barang itu, kemudian dia taruh di atas punggung keledainya. Nah, Yesus sangat menyayangi keledainya. Kalau misalnya pekerjaan pada hari itu sudah selesai, maka Yesus akan memberi makan keledainya, dia akan kasih minum keledainya, dan kemudian dia tuntun untuk beristirahat. Yesus sangat menyayangi hewan-hewan. Kalau Yesus melihat ada anak-anak yang menyakiti hewan, maka dia akan menyuruh mereka untuk berhenti. Jangan, katanya. Kalau hewan itu kelihatannya lapar, dia akan memberi hewan itu makan. Dia selalu menyentuh binatang dengan lembut. Kuda senang berada di dekat Yesus. Kucing juga senang untuk mengelus di kaki Yesus, dan anjing senang untuk menjilat tangan Yesus. Yesus juga senang dengan binatang yang liar. Binatang liar juga senang berada di dekat Yesus. Nah, binatang liar itu apa sih adik-adik? Binatang liar adalah binatang yang tinggalnya di luar, tidak di dalam rumah. Dan binatang itu tidak ada pemiliknya, seperti tupai. Tupai kalau melihat Yesus akan bersuara, seakan-akan mengatakan, "Halo Yesus." Dan kelinci juga suka untuk duduk di dekat Yesus sambil menggoyang-goyangkan kupingnya. Nah, kemudian kalau Yesus melihat ada seekor anak burung jatuh dari sangkarnya, maka Yesus akan mengambil anak burung itu dan akan mengembalikannya ke sangkarnya. Induk burung akan menyanyikan lagu yang indah, seakan-akan mengucapkan, "Terima kasih Yesus." Yesus juga suka dengan serangga, seperti ulat bulu, semut, dan kumbang yang kecil. Yesus suka mengajak mereka untuk berjalan di tangannya. Yesus tidak pernah menginjak mereka. Yesus suka semua hal indah yang diciptakan Allah, seperti bunga-bunga, pohon-pohon yang tumbuh, kemudian bintang-bintang, bulan-bulan. Yesus suka untuk mempelajari semuanya. Kadang-kadang ia suka membawa bunga untuk ibunya. Tetapi di atas semuanya itu, Yesus sangat sayang kepada manusia, kepada Anti dan juga adik-adik semua. Yesus tidak mau melihat ada satu orang yang terluka. Kalau ada seseorang yang melukai temannya, maka Yesus akan menghampiri orang yang terluka itu, dan Yesus akan memastikan supaya orang itu merasa lebih baik. Kalau ada orang yang lapar, Yesus akan memberikan makanan kepadanya. Kalau ada orang yang haus, Yesus juga akan memberikan minuman kepadanya. Yesus bermain dengan semua anak, bahkan dengan anak-anak yang tidak disukai oleh anak-anak yang lainnya. Dia mengunjungi mereka yang tidak punya keluarga. Orang-orang sangat suka berada di sekitarnya.
Kalau Yesus melakukan pekerjaan rumah, dia melakukannya sambil bernyanyi. Tetangganya sangat suka untuk mendengar nyanyian Yesus. Yesus juga tidak pernah merusak bunga-bunga ataupun rumput-rumput. Dia tidak pernah membuang sampah sembarangan. Yesus sangat baik hati kepada bumi. Nah, Yesus baik hati kepada semua orang, kepada semua makhluk, dan juga kepada bumi. Semua orang akan merasa sangat senang, akan merasa lebih berbahagia kalau ada Yesus di dekat mereka. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Adik-adik juga bisa menjadi seperti Yesus. Di sini kita akan membacakan pekabarannya, yaitu kita melayani Allah ketika kita berbaik hati kepada orang lain, binatang-binatang, dan bumi. Ya, jadi adik-adik di sini, marilah kita berbaik hati kepada orang lain, kepada binatang, dan juga kepada bumi. Karena dengan begitu kita melayani Allah. Sekian sekolah sahabat kita pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dadah. Untuk kelas primary akan dibawakan oleh 2 orang. Untuk cerita yang pertama akan dibawakan oleh Uncle Dwayne dan cerita yang kedua akan dibawakan oleh Auntie Leonie. Selamat sahabat, selamat berjumpa kembali bersama dengan Uncle Dwayne di sahabat pagi hari yang indah ini. Apa kabarnya adik-adik? How do you do? Pasti baik, pasti sehat, dan pastinya rindu untuk datang ke gereja. Pelajaran sekolah sahabat kita pada hari sahabat pagi hari ini berjudul Abraham Menyelamatkan. Ayat inti atau ayat hafalannya terdapat di dalam Galatia 5 ayat 12. Yuk adik-adik kita sebutkannya bersama-sama. 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Yes, pinter adik-adik sudah bisa menghafalkan. Cerita sekolah sahabat kita atau pelajaran sekolah sahabat itu bermula cerita dari ada 4 raja yang hendak menyerang 5 kota kecil pada saat itu. Lalu 5 raja dari 5 kota yang kecil ini bersatu untuk menyerang keempat raja yang besar yang akan mengalahkan mereka. Lalu mereka menyiapkan strategi untuk menyerang. Sudah dipikirkan bagaimana kita mempertahankan, lalu kita mengusir para raja-raja yang hendak apa? Menyerang kerajaan 5 kerajaan yang kecil. Lalu mereka sepakat mereka akan menyerang di suatu lembah. Raja Bera, Raja Sodom memimpin pasukannya dari 5 kota itu. Mereka bersatu. Lalu mereka mengepung raja itu di suatu lembah. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Ternyata 5 raja ini yang dipimpin oleh Raja Bera Sodom dijebak oleh 4 raja yang besar ini. Apa jebakannya? Pada waktu mereka turun di lembah, mereka terjebak dan tidak bisa lepas. Apa yang terjadi? Karena mereka jauh mengikuti keempat raja ini, akhirnya 5 kota yang ditinggalkan oleh 5 raja dan pasukan itu menjadi lemah pada saat itu. Karena apa? Penjaganya hampir semuanya, tentaranya pergi, ya. Lalu diseranglah 5 kota itu tanpa perlawanan. Akhirnya mereka mengangkut seluruh penduduk kota 5 kota itu, termasuk kota Sodom. Binatangnya, orang-orangnya, harta bendanya, semua diajak. Dan termasuk salah satunya ada Lot, adalah sepupu dari Abraham pada saat itu. Mereka diangkut semua dan ada satu yang selamat. Lalu dia pergi lari kepada Bapak Abraham. Lalu dikasih tahu, Bapak Abraham, katanya begitu. Ada apa?
Kenapa kamu menangis begini, ketakutan? Bapak Abraham, kami sudah diserang kota Sodom. Hah? Diserang? Betul Bapak Abraham. Tolong kami. Bagaimana saudaraku? Itulah dia. Semua diangkut termasuk saudaramu Lot, sepupu itu. Wah, Abraham merasa apa? Terkejut. Lalu dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, tunjukkan cara hamba untuk menyelamatkan sepupu hamba. Lalu Tuhan menjawab doa Abraham. Tuhan berkata, pergi, rebut kembali, selamatkan mereka. Lalu Abraham memilih 318 orang yang terpilih. Ya, 318 orang saja yang dipilih untuk pergi menyelamatkan para tawanan tersebut. Lalu pun mereka mengatur barisan, lalu mereka pergi. Adik-adik, bayangkan 300 melawan 1000-an orang. Seharusnya Abraham dengan pasukan itu kalah. Tetapi karena pertolongan dari Tuhan, mereka direstui untuk apa? Pergi ke sana. Setelah mereka mengatur strategi, mereka pun menjemput, mengejar seluruh tawanan yang ditawan oleh 4 raja itu. Yang ada di dalam itu adalah Lot termasuk di dalamnya. Akhirnya mereka kejar, dan puji Tuhan, karena berkat Tuhan mereka bisa mengalahkan pasukan yang ribuan itu, dikalahkan hanya dengan 318 orang saja. Lot termasuk diselamatkan. Lalu mereka pulang bergembira, masing-masing membawa apa? Harta bendanya, binatangnya, pulang saudaranya yang diambil dibawa pulang. Lalu ada Raja Melkisedek. Pada waktu Abraham hampir sampai di Yerusalem, disambutlah Abraham oleh Raja Melkisedek ini. Raja Melkisedek ini adalah imam besar. Dia sambut Abraham. Lalu Abraham berterima kasih. Sebagai ucapan terima kasihnya, Abraham memberikan 1/10 bagian yang dia bawa, rampasan dari 4 raja-raja yang menyerangnya itu kepada apa? Raja Salem atau Raja Melkisedek, imam besar itu. Dia berikan 1/10 dari emas, perak, dan binatangnya. Lalu Raja Melkisedek memberkati Abraham. Dia berkata dan berdoa, terpujilah Allah Abraham, diberkatilah Abraham, diberkatilah keluarganya, dipenuhilah kekayaan, limpah berkat Tuhan, dipenuhilah segala suatu kebutuhan Abraham. Lalu setelah itu Abraham beserta dengan Lot pulang kembali. Di tengah jalan Abraham bertemu dengan Raja Sodom atau Bera itu. Raja Sodom itu berkata, biarlah tentara itu buat saya, dan ambillah ini hartamu semuanya, hartaku semuanya untuk kamu. Kenapa? Karena engkau telah menyelamatkan. Lalu apa kata Abraham? Abraham bilang, aku tidak mau hartamu apa-apa. Aku menolong engkau karena aku ingin menolong kamu. Pelajaran kita pada hari ini mengajarkan kita untuk saling menolong sesama kita. Siapa yang kita tolong? Tetangga kita, bisa jadi adik kita, kakak kita, papa mama di rumah kita. Kita harus tolong dengan membantu meringankan beban mereka. Jika adik-adik diminta tolong sama papa mama, tolong bersihkan rumah, tolong atur tempat tidur, tolong bangun pagi, jangan apa? Marah-marah. Ingat, kita harus menolong papa mama supaya papa mama senang, atau menolong sesama kita supaya Tuhan juga memberkati kita, karena Tuhan senang pada orang yang mau menolong apa? Sesamanya. Demikianlah pelajaran kita pada hari Sabat ini. Sampai berjumpa kembali Sabat depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Wah, seru kan cerita yang sudah dibawakan oleh Uncle Dwayne? Sekarang Anti punya satu cerita lagi, masih tentang Abraham, yang berjudul Pengunjung Surgawi.
Ayat hafalannya terdapat di Filipi 2 ayat keempat. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Pesan dari cerita yang akan Anti bawakan yaitu, Tuhan ingin saya berbicara untuk orang lain. Oke, sekarang kita sama-sama dengarkan cerita selanjutnya ya. Apakah kalian pernah berbicara kepada Tuhan ketika seseorang yang kalian sayangi membutuhkan bantuan? Apakah kalian juga meminta kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu untuk mereka? Bahkan ketika orang jahat sekalipun, kita bisa membantu mereka. Dahulu kala, Abraham tawar-menawar dengan Tuhan untuk beberapa orang. Ceritanya seperti ini. Pada suatu hari yang panas, Abraham duduk di bawah naungan tendanya, sambil memandang ke lembah tempat tinggalnya. Ada sebuah gerakan kecil yang menarik perhatiannya. Ternyata, ada 3 pria berdiri tepat di luar kemahnya sambil berbincang-bincang. Abraham pun melompat. Ia berlari keluar untuk menemui mereka, dan ia membungkukkan rendah badannya sambil berkata, "Tolong tinggallah sebentar di tendaku. Aku akan memberimu air dan sedikit makanan untuk dimakan. Kamu bisa duduk di bawah naungan pepohonan sambil beristirahat." "Terima kasih, kami akan melakukannya." Orang-orang itu setuju. "Pergi dan lakukan apa yang kamu katakan." Abraham bergegas kembali ke perkemahan dan masuk ke tendanya. "Sarah," Abraham memanggil istrinya. "Kita punya tamu, tolong buatkan roti untuk mereka." Kemudian Abraham bergegas mengambilkan makanan untuk dimasak oleh pelayannya. Segera makanannya sudah siap. Abraham sendiri yang melayani tamu-tamunya. Sementara mereka makan, dia berdiri di bawah naungan pohon di dekatnya. Sarah tetap tinggal di dalam tenda dan ia bisa mendengarkan pembicaraan dari pria-pria yang ada di luar. "Di mana Sarah istrimu?" salah satu tamu bertanya. "Dia ada di dalam tenda," jawab Abraham. "Tahun depan saat ini dia akan memiliki seorang putra," kata tamu itu. Dan di tenda, Sarah pun tertawa. "Hahaha. Coba bayangkan, memiliki seorang putra di usia Sarah yang sudah tua. Mengapa Sarah tertawa?" Orang asing itu bertanya. "Apakah ada yang terlalu sulit bagi Tuhan?" Seketika itu juga, baik Abraham maupun Sarah mengetahui bahwa tamu mereka adalah Tuhan sendiri. Ketika tamu Abraham selesai makan, mereka bangun untuk pergi. Seperti kebiasaannya, Abraham berjalan tidak jauh dengan mereka. Tuhan berhenti untuk berbicara dengan Abraham saat yang lain sedang berjalan. "Saya telah mendengar betapa jahatnya kota Sodom," kata Tuhan. Abraham telah mendengar tentang hal-hal jahat yang dilakukan orang-orang di Sodom. Dia memikirkan Lot dan keluarganya yang tinggal di sana. Abraham mencintai keluarga keponakannya. Dia yakin Lot tidak jahat. Tapi Abraham mengkhawatirkan orang Sodom. Banyak dari mereka belum mengenal Tuhan. "Tuhan," kata Abraham, "apakah Engkau akan menghancurkan orang-orang baik di Sodom bersama dengan yang jahat? Misalkan saja ada 50 orang baik di Sodom, apakah Tuhan tidak akan menyelamatkan kota itu?" Tuhan menjawab Abraham, "Jika saya menemukan 50 orang benar di Sodom, saya tidak akan menghancurkannya." Kemudian Abraham berpikir lagi. Hati baik Abraham membuatnya bertanya kepada Tuhan lagi. "Tuhan, bagaimana jika hanya ada 45 orang baik? Saya tidak akan menghancurkan kota Sodom jika ada 45 orang baik." Tetapi Abraham tetap tidak puas. 3 kali lagi dia meminta Tuhan untuk menyelamatkan kota. Ke-6 kalinya, Abraham memohon kepada Tuhan. "Jangan marah padaku, Tuhan, tapi biarkan aku bertanya sekali lagi. Maukah Tuhan menyelamatkan kota hanya untuk 10 orang baik?" Tuhan menjawab, "Demi 10 orang baik, aku tidak akan menghancurkan kota itu." Kemudian, Tuhan pergi ke Sodom dan Abraham kembali ke tendanya karena ia tahu bahwa Tuhan akan melakukan apa yang benar dan yang baik. Demikianlah rangkaian cerita kita tentang Abraham. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Sekolah sahabat kita sudah selesai.
sekarang kita akan menutup rangkaian sekolah sahabat kita dengan doa tutup yang akan dibawakan oleh Eliseba. Yuk anak-anak, sekarang sikap doa yang baik ya. Kita berdoa, Eliseba. Iya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah sahabat yang sudah kami dengarkan. Biarkan kami bisa jadi anak-anak yang baik, yang sayang, yang menurut akan perintah Tuhan, perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sekolah sahabat kita sudah selesai. Sampai berjumpa di sahabat depan. Terima kasih untuk semua partisipan pada sahabat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye.